Nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, kembali menjadi sorotan setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi, gratifikasi, suap, dan tindak pidana pencucian uang pada Rabu 8 Juli. Penggeledahan dilakukan di Cafe The Clan dan Point Money Changers di kawasan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, serta sejumlah lokasi lain di Sudirman dan Kuningan, termasuk rumah mewah di Sentul, Bogor. Dari sini polisi menemukan berangkas berisi barang bukti dengan total estimasi 476 miliar rupiah dan emas batangan 74 kg. Saat penggeledahan berlangsung, rumah Febri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan juga tampak dijaga aparat TNI. Meski begitu, pihak TNI membantah penjagaan terkait penggeledahan. Penyidikan berkaitan dengan 2 laporan polisi yang mencakup dugaan korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang dalam penanganan perkara PT Asabri, Asuransi Jiwasraya, kasus batubara PLN yang dikaitkan dengan pemadaman listrik di Sumatera, Krakatau Steel, serta dugaan penyelesaian pembayaran PT CBS kepada PT KNO sepanjang 2020 hingga 2025. Dalam penggeledahan di sebuah restoran di Cipete, penyidik menemukan berangkas yang disembunyikan di balik lemari dan tertanam di dinding. Dari berangkas tersebut, polisi menyita tumpukan uang dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura serta sejumlah dokumen. Nilai uang mencapai 67,2 miliar rupiah. Selain dari lokasi tersebut, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen dari titik penggeledahan lainnya. Hingga kini polisi belum mengungkap terkait sosok di balik pemilik rumah dan kafe yang jadi target penggeledahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kami akan menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim gabungan dari Kortas Tipikor bersama Polda Metro Jaya dalam melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi meliputi suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Ada beberapa lokasi saat ini secara serempak dilaksanakan penggeledahan, termasuk di lokasi sekarang di Cafe The Clan dan Point Money Changer. Ini kaitan tentang dugaan korupsi, blackout batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan. Rangkaian penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan di dalam mencari, mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Secara lengkap nanti akan disampaikan oleh Bapak Kakortas Tipikor Mabes Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polri dalam hal ini Kortas Tipikor Polri terus melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap perkara yang menjadi atensi Bapak Presiden Republik Indonesia. Saat ini Kortas Polri sedang melaksanakan dengan skema joint investigasi dengan Dirkrim Sus Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara korupsi dan pencucian uang pada proses penanganan hukum terhadap perkara PLNBP, kemudian Asabri tahun 2020 sampai 2025, dan perkara dugaan korupsi dalam proses penyelesaian hutang PT CBS kepada PT KNI tahun 2020-2025. Di antaranya, salah satu proses penyidikan, kita saat ini melaksanakan penggeledahan di beberapa tempat. Kemudian terkait dengan teknis, nanti akan disampaikan oleh Dirkrim Sus Polda Metro Jaya berkaitan dengan objek perkara dan berkaitan dengan proses penyidikan secara singkat. Terima kasih. Ya. Terima kasih rekan-rekan media yang terhormat Pak Kakortas Tipikor Mabes Polri, Pak Kapolda Metro Jaya. Pada kesempatan ini saya Dirkrim Sus Polda
Polda Metro Jaya akan menjelaskan terkait dua laporan polisi yang sedang kita tangani, dan pada hari ini kita melakukan penggeledahan, di mana penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan dua laporan polisi yang saat ini ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya, yakni dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang serta dugaan tindak pidana suap. Dari dua laporan polisi tersebut, ini berkaitan dengan dua konstruksi perkara. Yang pertama, dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri Persero dan atau Asuransi Jiwasraya yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Kedua, dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penyelesaian hutang atau kewajiban PT CBS kepada PT KNI oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2025. Semana perkara tersebut dimaksud dalam pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan atau pasal 606 ayat 1 dan atau ayat 3 pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pasal 607 ayat 1 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Langkah-langkah yang kita lakukan pada hari ini, kita melakukan upaya di dalam memenuhan alat bukti di 8 lokasi yang kita lakukan penggeledahan, yang mana di hadapan rekan-rekan hari ini kita melakukan di 2 titik, yaitu Cafe Deklan dan juga Koin Money Changer. Dan tentunya nanti akan kita sampaikan juga upaya-upaya selanjutnya yang telah dilakukan oleh penyelidik dan juga penyidik yang dilakukan secara joint investigation. Kita didukung oleh Kortas Tipikor Polri ya, dan juga kita didukung ya oleh jajaran-jajaran institusi lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, Pak. Perlu kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian, kami menghimbau kepada seluruh pihak untuk kita sama-sama menghormati proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kami menyampaikan kepada siapapun yang mencoba menghalang-halangi dalam proses penyidikan dapat diproses berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Polda Metro Jaya dan Mabes Polri tetap mengacu kepada azas profesionalitas, proporsional dan akuntabel, dan semua tindakan kepolisian ini dapat dipertanggungjawabkan. Pak, untuk kenapa penggeledahannya di sini, apakah ada sangkutannya dengan kasus TPPU-nya dan kasusnya di kasus yang mana? Lalu Pak Kabit tadi sempat bilang tadi ada sempat upaya melakukan perlawanan atau bagaimana Pak, sehingga harus menyertakan ada Brimob dan beberapa personil di sini cukup banyak Pak dalam penggeledahan. Untuk penggunaan kekuatan personil itu sebagai antisipasi dan itu merupakan bagian dari standar operasional prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kami tadi menyampaikan, kami ulangi kembali, ada 3 objek terkait tentang blackout PLN Batubara, tentang dugaan di Asabri serta Krakatau Steel, sehingga dari proses penyelidikan dan penyidikan menuju kepada 8 titik yang tadi disampaikan, beberapa yang dilaksanakan
pidana yang sedang dipersangkakan. Dengan secara teknis nanti kita akan sampaikan setelah proses penelitian ini selesai, akan kita sampaikan secara substantif dan belum karena masih proses. Pak, tapi ini ada kaitannya dengan kasus korupsi pasok batubara yang kemarin Kapolres Polri. 3 kasus tadi yang sudah diterangkan oleh Saya percaya. nanti investigasi dengan 3 kasus. Pak, tadi sempat terjadi penghalangan nggak Pak dalam proses penggeledahan sini? Sempat ada penghalangan nggak Pak selama proses penggeledahan? Apa sudah cerita dengan 2 tempat ini juga kampung Kan ada 8 lokasi. yang dalam di dua tempat ini dengan perkara di dalam itu apa sih Pak pendalaman kenapa 2 tempat ini kayak ini? Nah, terkait dengan TPPU, sekali lagi nanti secara detail kita akan sampaikan sekarang. Kan ini masih proses. Pegawai yang tadi kan Oke, rekan-rekan sekalian. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.